Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mangga. Beberapa bulan yang lalu, ya, masuk ke ICU. Jadi harus bed rest, tidak bisa ditungguin oleh keluarga. Iya. Apa? Pakai pampers, ya. Kalau saya pengen sholat itu bagaimana Ustaz? Berarti kondisinya pasien yang menggunakan pampers ya? Melaksanakan sholatnya bagaimana Ustaz? Pertanyaannya tadi bagaimana kalau sampai pakai pampers ya? Bagaimana bersucinya? Sebetulnya harus tetap dalam keadaan suci karena itu tes syarat sah, tidak bisa ditinggalkan. Lalu bagaimana kalau kondisinya kayak tadi, apakah ada keringanan gitu ataukah tidak ada? Ada yang mau menjawab dulu atau Ibu? Yang pernah mendapatkan pertanyaan atau jawaban yang sama? Ada? Unik karena kasusnya. Sama seperti halnya contoh misal, kita sholat sambil menggendong bayi. Sedangkan bayi pakai pampers dan kita gendong bayinya. Gimana? Boleh atau tidak? Apakah saat kondisi di ICU tidak ada keluarga yang menunggu, bahkan perawat pun tidak menjamin pihak rumah sakit itu mengganti setiap waktu sholat? Beda kalau kita yang merawat ya, kita bisa ikhtiarkan untuk diganti setiap waktu sholat. Maka untuk sementara jawabannya kita ambil di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Itu Ibu ya, jawaban untuk yang sakit. Sekarang mana yang ini? Karena kan itu keadaannya darurat, sedang meninggalkan sholat itu dosanya besar. Tapi tetap seharusnya minta kepada pihak rumah sakit dikomunikasikan supaya tiap waktunya sholat itu diganti pampersnya. Itu satu. Ini ya, ini solusi yang lebih baik. Yang kedua, sholatnya dijamak. Jadi pihak rumah sakit kalau mau mengganti pun bisa menggantinya saat di waktu zuhur, menjelang maghrib, dan menjelang sholat subuh. Begitu ya. Itu lebih bagus dikomunikasikan. Karena kembali lagi hukum asalnya adalah syarat sah. Jadi kalau misalkan, ini makin lama makin kecil suaranya. Jadi kalau misalkan, nah namanya teh, kalau misalkan nanti dia dijamak, sekiranya itu bisa memudahkan untuk perawatnya, maka insya Allah bisa. Gitu ya, gitu Ibu ya. Karena tetap lebih utama yang ini begitu, dan itu bisa dikomunikasikan, insya Allah bisa dikomunikasikan, dan kita bisa minta bantuan kepada perawat
supaya dicek setiap menjelang waktu sholat zuhur, sholat maghrib, dan juga subuh. Dan dititipkan pesan supaya orang tua itu sholatnya dijamak saja. Yang asar ditarik ke zuhur, tapi 4-4 ya, tidak jadi 2-2, 4-4. Kemudian yang maghrib dan isya 3 dan 4. Itu lebih aman. Lihat ya. Kita juga nggak bisa, ya udah enggak begini kondisinya, enggak. Masih bisa diikhtiarkan jalan itu insya Allah. Apalagi di kita kan perawatnya juga muslim banyaknya ya. Beda kasus kalau misalkan ternyata di rumah sakit Kristen. Begitu. Mangga, itu Ibu ya. Mangga selanjutnya Nenek boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu nenek waktu di kampung ngaji gitu. Nah kalau anak ngaji itu bayar zakatnya harus ke guru ngaji. Nah udah itu, tapi kan kalau di sini nenek lihat kalau udah dibayarkan ke guru sama guru disalurkan. Kalau dulu nenek enggak, itu cuma buat guru ngaji aja sama yang bantu mengajar gitu. Itu gimana Ustaz hukum kesahannya bayar zakat seperti itu? Zakat fitrah. Waduh, kasusnya unik lagi. Kalau dulu itu zakat fitrahnya dibayarkan ke guru ngaji anak atau cucu nenek ya. Tapi kan kalau misalkan di sini mah disalurkan lagi begitu. Sedangkan kalau itu sepertinya untuk gurunya gitu ya. Itu bagaimana hukumnya? Pertama, pertanyaannya siapa yang boleh menerima zakat fitrah? Kita ke situ dulu. Apakah zakat fitrah boleh disalurkan kepada selain orang fakir dan miskin dari 8 golongan yang telah ditentukan dalam Al-Quran? Ya. Maka dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Mazhab Syafi'i berpendapat golongan yang menerima zakat fitrah adalah seperti golongan yang menerima zakat mal. Itu pendapat pertama dari mazhab Imam Syafi'i. Pendapat Imam Malik berpendapat mengkhususkan zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin saja. Dan ini adalah pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan dari kalangan ulama kontemporer adalah Syekh Ibnu Baz, Syekh bin Baz. Kemudian dalam kitab Hasyiyah ya dijelaskan diberikan zakat fitrah kepada orang Islam merdeka fakir, bukan dari kabilah Hashimi ya, bukan diberikan kepada orang yang bekerja, orang yang hatinya sedang ditarik untuk masuk Islam, tidak juga budak, orang yang berhutang, mujahid, orang asing yang akan dibantu untuk pulang ke negaranya, akan tetapi yang punya sifat fakir saja. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pendapat ini paling kuat dari sisi dalilnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di antara kebiasaan petunjuk Nabi SAW adalah mengkhususkan sedekah ini untuk orang miskin, tidak dibagikan kepada 8 golongan sedikit demi sedikit. Hal itu tidak diperintahkan. Tidak pula ada seorang pun dari kalangan sahabat yang melakukannya, juga ulama setelahnya. Bahkan salah satu pendapat menurut kami adalah tidak dibolehkan dikeluarkan kecuali hanya untuk orang miskin saja. Pendapat ini yang paling kuat dibandingkan dengan pendapat yang membagikan kepada 8 golongan. Jadi lebih kuat yang mana? Untuk fakir miskin. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullah berkata, golongan yang diberikan zakat fitrah adalah para fakir dan miskin. Sebagaimana terdapat ketetapannya dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, yang artinya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih orang puasa dari kesia-siaan dan perkataan jorok serta sebagai makanan untuk orang miskin. Nah, jadi ada 2 pendapat. Pendapat pertama hanya untuk fakir miskin. Pendapat kedua untuk 8 asnaf ya.
yang kuat pendapatnya adalah untuk fakir miskin. Itu satu. Kedua, ini teh antara jawaban bijak dan jawaban sebenarnya harus tersampaikan. Kalau tidak tersampaikan, repot. Kita lihat kondisi guru ngajinya. Apakah kondisi guru ngajinya motornya warna putih gitu? Misalkan ya, terus teh HP-na, pakaiannya, rumahnya, kendaraannya, terus masih berhak menerima zakat fitrah gitu. Nah, itu pertanyaan, itu dilihat dulu bagaimana sosok gurunya. Itu ya. Yang kedua, kalau ternyata sosok gurunya mapan, punya penghasilan, pekerjaan yang lainnya yang mencukupkan dirinya, tapi dia melakukan hal itu, satu, serahkan urusan amal orang tersebut hanya